Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Gemilang Agustin dari Prodi Manajemen Kampus Pancasakti. Di sini saya ingin menyusun kembali mengenai materi PPKN yang diajarkan oleh dosen pengampu Ibu Tin Hartini. Konsepsi demokrasi Pancasila. Pancasila merupakan landasan ideologi negara Indonesia yang kemudian menjadi dasar terciptanya demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan paham yang dianut Indonesia pada masa lalu. Adapun konsep pemahaman demokrasi tersebut jelas berasal dari falsafah hidup negara Indonesia, yakni Pancasila. Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan representasi yang mewakili kepribadian bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang. Prinsip demokrasi. Yang pertama, hak asasi manusia setiap warga negara dilindungi. Yang kedua, semua pengambilan keputusan harus berdasarkan pada musyawarah. Yang ketiga, pemilihan umum yang kooperatif dan adil. Yang keempat, apa yang dilihat dari cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia harus didukung dan dilaksanakan. Yang kelima, hadirnya partai politik atau organisasi politik adalah untuk menampung berbagai aspirasi rakyat. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, sistem pemerintahannya yang dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara ini. Yang kedua, terdapat pemilihan umum secara konsisten dan berkesinambungan. Yang ketiga, semua warga negara mempunyai hak asasi manusia yang dihormati secara hukum. Yang keempat, adanya perlindungan untuk hak orang-orang yang masuk golongan minoritas. Asas-asas demokrasi Pancasila. Asas-asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan dalam mengambil suatu keputusan penting. Untuk memenuhi tujuan penting ini, demokrasi Pancasila menerapkan asas. Yang pertama ada asas kerakyatan, yang kedua ada asas musyawarah, yang ketiga ada asas penjamin hak asasi manusia atau HAM. Tujuan demokrasi Pancasila. Yang pertama, agar pemerintah bisa tahu bagaimana proses pengambilan keputusan ketika menyelesaikan masalah dengan konsep demokrasi. Yang kedua, semua tatanan pemerintah di Indonesia berjalan sesuai falsafah negara ini. Yang ketiga, menjamin pemerintah Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya pada tugasnya kepada rakyat. Yang keempat, sistem konstitusional di negara ini bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bab 2 mengenai Rule of Law. Rule of Law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan lahirnya negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan berbagai reaksi terhadap negara absolut dan yang berkembang sebelumnya. Prinsip-prinsip Rule of Law secara formal atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu tanpa kecuali. 3. Setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, pengakuan, serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Prinsip-prinsip Rule of Law secara material atau hakiki. Yang pertama, berhubungan erat dengan the enforcement of the Rule of Law. Yang kedua, keberhasilan the enforcement of the Rule of Law itu tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Yang ketiga, Rule of Law juga mempunyai akar sosial dan juga akar budaya Eropa. Yang keempat, Rule of Law juga adalah suatu legalisme, aliran pemikiran hukum, dan mengandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, serta negara. Fungsi Rule of Law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial hingga diatur pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi pendidikan adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama pada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pendidikan demokrasi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meraih yang pertama,
pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap, yang keempat nilai-nilai yang berkaitan dengan berbudaya demokratis. Pendidikan demokrasi membentuk warga negara politik, warga negara yang percaya, setia, menjunjung tinggi, dan mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi, dan menjadi warga negara yang efektif atau melek politik. Bab 4 mengenai masyarakat madani. Konsep masyarakat madani sebenarnya merupakan terjemahan dari kata civil society atau masyarakat sipil yang banyak digunakan oleh negara-negara barat. Meskipun berasal dari terjemahan bahasa Inggris, konsep masyarakat madani tidak sama persis dengan konsep civil society. Konsep civil society yang digunakan oleh negara-negara barat lebih berorientasi penuh pada kebebasan individu. Sementara dalam konsep masyarakat madani terdapat keseimbangan antara individu dengan masyarakat. Ciri utama masyarakat madani adalah kemajemukan budaya, hubungan timbal balik, dan sikap saling memahami dan menghargai. Selain itu, masyarakat madani juga bisa diartikan sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama. Dasar utama masyarakat madani adalah persatuan dan integritas sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik permusuhan yang menyebabkan perpecahan, dan hidup dalam suatu persaudaraan. Karakteristik masyarakat madani: yang pertama ada free public sphere, yang kedua demokratis, yang ketiga toleran, yang keempat pluralisme, yang kelima keadilan sosial. Bab 5 Geopolitik. Geopolitik dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Geopolitik bisa juga disebut dengan wawasan Nusantara. Konsep geopolitik: yang pertama konsep persatuan dan kesatuan, yang kedua konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga konsep kebangsaan, yang keempat konsep negara kebangsaan, yang kelima konsep negara kepulauan, yang keenam konsep geopolitik. Unsur-unsur geopolitik: yang pertama ada wadah atau kontur, yang kedua ada isi atau konten, dan yang ketiga ada tata laku atau konduk. Peran dan fungsi geopolitik: yang pertama berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia. Yang kedua, menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam. Yang ketiga, menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri. Yang keempat, menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan. Yang kelima, membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara. Bab 6 Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi darat, lautan, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi wawasan Nusantara secara umum ialah berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijakan, ketentuan, tindakan, dan serta perbuatan. Tujuan wawasan Nusantara nasional. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dijelaskan tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan wawasan Nusantara keluar. Tujuan wawasan Nusantara Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek di kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bab 7 mengenai geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan geostrategi Indonesia.
Tujuan geostrategik Indonesia adalah untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti yang pertama tegak hukum dan ketertiban, yang kedua terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, yang ketiga terselenggarakannya pertahanan dan keamanan, yang keempat mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial, yang kelima adanya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Fungsi geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia mempunyai fungsi sebagai daya tangkal. Geostrategi di Indonesia ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, eksistensi bangsa, dan negara Indonesia dalam aspek. Yang pertama ada ketahanan pada aspek ideologi, yang kedua ketahanan pada aspek politik, yang ketiga ada ketahanan pada aspek ekonomi, yang keempat ada ketahanan pada aspek sosial budaya, yang kelima ada ketahanan pada aspek pertahanan keamanan. Sifat geostrategik Indonesia yang pertama manunggal, yang kedua mawas ke dalam, yang ketiga kewibawaan, yang keempat berubah menurut waktu, yang kelima tidak membenarkan sikap adu kekerasan dan adu kekuatan, yang keenam percaya pada diri sendiri, yang ketujuh tergantung pada pihak lain. Sekian resume materi dari saya, Deka Gemilang Agustin, pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.